Takutnya bener-bener udah nggak ada aktivitas lagi, takutnya gitu informasinya. Enggak ya, aman ya? Masih terus. Kita masih, Senin juga masih. Masih standby ya, alhamdulillah. Oke, thank you Pak. Kira Sabtu Minggu kita off dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari ini tanggal 17 April 2025 dan kali ini gua bergeser ke daerah Tambun Utara, tepatnya di Desa Sriamur dan juga Desa Sri Mukti ya. Dan gua akan menginformasikan mengenai aktivitas terkini ya dari tim DSTA dan juga lainnya ya mengenai normalisasi sungai yang ada di aliran sungai PJT ini. So ada aktivitas apa di hari ini? Buat kalian yang penasaran, sebelum kalian melihat video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa makin terus berkembang. Oke, gak usah lama, langsung aja guys, enjoy. Bapak, dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Begeng. Wih, Pak Begeng. Dari desa Sriamur. Sriamur ya. Ini Sriamur, di sana Sri Mukti Pak ya. Betul Pak, betul. Dan ada satu jembatan yang menghubungkan antara Desa Sriamur ini Ya, dengan Desa betul. Sri Mukti. Betul. Dan ini sudah dihancurkan Pak ya. Betul. Berapa hari yang lalu Pak dihancurkan Pak? 4 hari yang lalu supaya air itu lebih lancar jalannya. Oke. Ya, biar nggak terhambat gitu. Walaupun belum maksimal benar dari pihak tim Pak KDM, tapi minimal air gede ini. Oke. Gitu. Jadi nanti bakal diganti atau gimana Pak untuk jembatannya sendiri Pak? Kalau untuk solusi itu saya belum tahu dah. Yang jelas pihak developer tetap memaksimalin supaya air jalannya lebar, gede gitu Pak. Kalau untuk penggantian atau apa saya kurang tahu dah, kurang tahu. Gitu. Oh gitu, belum tahu ya? Mekanismenya seperti apa gitu. Oke. Jadi untuk sementara kalau misalnya mau melintas Desa Sriamur dengan ke daerah Sri Mukti berarti aksesnya lewat Lewat Permata Rizky Residen dulu Permata. untuk sementara. Oke, Ya karena oke. kebetulan sasak kita dibongkar nggak bisa dilalui, akhirnya kita numpang jalan sama Permata Rizky Residen. sebelah sana Pak ya? Iya betul, Berapa sebelah meter selatan. dari sini Pak? Dari sini sekitar 200 meter kita. 200 meteran ya. Jadi ya mohon maaf untuk warga yang untuk sementara waktu ya terganggu. Diarahkan ke Rizky Residen dulu gitu, numpang jalan dah. Oke. Gitu, karena memang ada pembongkaran sasak supaya air mengalir lancar. Oke. Gitu. Dan ini kan di bagian sisi kanan nih di jalan utama ini nih, Betul, seberang betul, itu kan ditutup nih Pak. Nah, untuk akses untuk warga yang melintas ini kemana nih Pak? Biar mereka juga tahu kalau misalnya pengen mungkin dari depan ke dalam atau gimana? Biasa sih kembali lagi ke jalan utama, kita lewat Kecamatan Tambun Utara, Desa Sriamur ke kanan kalau dari sini. Oke. Karena akses motor dan mobil terhalang oleh alat berat Betul. yang sedang bekerja. Betul. Gitu. Terkecuali udah jam 5 kesanain mungkin bisa untuk akses motor lewat. Oke. Karena udah istirahat operatornya. Oke, jadi untuk dari pagi sampai dengan jam 5 ini tertutup Pak ya? Tertutup. Jadi kalau Pak. misalnya mau ke dalam ataupun keluar melewati Kecamatan Tambun lewat dari utara, Desa Iya, Sriamur ya? Desa Sriamur. Oke, seperti itu teman-teman untuk aksesnya. Untuk jembatan itu yang diputuskan ada berapa jembatan Pak? Ya hampir 6 perumahan Pak, tapi yang sudah diputuskan 2. Dua. Yang di Iya. sini, Yang di sini sama yang di Tricipta 2 di Cipta 2 itu udah di ini juga ya? sudah dibongkar Pak. Kalau yang akses yang masih ada ini apakah nanti akan dihancurkan juga Pak? Sama Pak, akan dihancurkan Pak. Iya, karena tujuannya mau diserentakin gitu. Oke. Diserentakin. Untuk kapannya belum tahu. Ya belum tahu Pak, untuk pasti kapan-kapannya belum tahu gitu. Oke, Bang, terima kasih banyak. Ya, siap. Sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya teman-teman, tadi baru saja kita berbincang dengan warga sekitar ya, yang menginformasikan bahwa jembatan yang merupakan akses antara Desa Sriamur dengan Desa Sri Mukti ya sudah diputus 4 hari yang lalu
Dan ternyata bukan hanya jembatan tersebut ya, nanti juga yang saat ini kita akan melintas ini juga nanti bakal kena ya pemerataan, nanti juga akan dihancurkan, dan di ujung sana juga sudah ada yang diputus juga teman-teman gitu. Namun bapaknya tadi tidak mengetahui kelanjutannya seperti apa gitu, tidak bisa memberikan keterangan pasti teman-teman, apakah nanti akan adanya penggantian atau dipakai jembatan sementara baik itu dengan menggunakan besi atau bambu ya, kita belum tahu. Coba nanti kita akan mencari tahu lagi narasumber yang bisa memberikan keterangan lebih jelas lagi teman-teman ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Nurmansa. Pak Nurmansa. Dari DSD apa ya? Ya. Oke. Pak, boleh diinformasikan Pak mengenai aktivitas hari ini Pak? Oh, hari ini kita memulai dari ini dulu, jembatan ini yang punya Pak Siregar ya. Oke. Ini udah berlangsung dari kemarin. Nah, kan hari kedua ini kita tidak bisa langsung pakai eskavator dikarenakan kita khawatir tembok rumah bangunan utama Pak Siregar itu ikut ke bawah. Makanya kita pakai jackhammer, kita potong dulu sama kayak seperti kemarin. Cuman kemarin sih kita potongnya manual, kalau ini kita pakai jackhammer, itu aja. Nanti setelah dipotong, jadi kita leluasa nanti pada saat pembongkaran itu. Oke. Ini memang dia posisinya ngeblok Pak ya? Iya, ngeblok. Ngeblok sama PDT iya. ya? Oke. Ini berapa meter Pak diameternya Pak ini? Yang Ini ngeblok? kalau ini tuh kalau ke sana lebar tuh sekitar 3 meter ya, 4 meter. Iya. Kita segitu. Dan mengenai jembatan Pak di Sungai PJT ini tadi saya lihat ada beberapa yang dihancurkan Pak. Oh iya, kalau jembatan memang kita sebenarnya kalau untuk bangunan memang kita ada tinggal 2 ya, bangunan liar kan, dan itu ya seperti warung itu memang hari ini dia mau dibongkar karena dia yang 2 ini memang dia mau bongkar mandiri karena dia kan tidak permanen ya. Nah, jadi dia mau dibongkar hari ini. Nah, untuk jembatan kita memang fokusnya sekarang khusus jembatan semua, dan jembatan kita sudah koordinasi dengan para developer. Pada saat kita membongkar itu mereka harus sudah mempersiapkan terkait dengan jembatan darurat, baik itu melalui plat gitu kan, itu terserah developer lah seperti apa. Yang jelas kita kemarin sudah menghubungi ke semua developer dan mereka siap untuk menyiapkan jembatan darurat. Kemarin sih mereka ada yang mau dari plat katanya seperti itu kan, karena kita khawatir kalau kita bongkar ada beberapa perumahan yang ternyata itu cuma akses jembatan itu cuma akses satu-satunya gitu kan. Jangan sampai nanti pada saat kita bongkar akhirnya warga perumahan tersebut tidak bisa keluar masuk mobilnya kan, itu yang kita khawatirkan. Makanya kemarin kita sudah menyampaikan dulu ke developer. Dan nantinya bakal dibangun seperti apa Pak jembatannya? Nah, kita kemarin menyampaikan ke pihak developer terkait pembangunan jembatan, ya kita menyampaikan pertama ya kita harapkan pembangunan jembatan untuk mengurus perizinan dulu ya. Jelaskan itu harus ada perizinan, seperti perumahan Tera Damai itu kita udah beberapa hari yang lalu kita ada komunikasi dan dia akan mengurus perizinan, dan di dalam perizinan itu kan nanti akan ada rekomendasi jembatan itu harus seperti apa gitu kan. Apakah melengkung atau belum tahu Pak? Belum tahu, itu tinggal nanti kan pada saat perizinan itu kan ada arahan ininya Pak, rekomteknya itu. Ada rekomendasinya seperti apa? Ya. Baik Pak. Dan di belakang ini sedang ada aktivitas ini juga pengangkatan sedimen Pak ya? Iya, sedimen yang di bawah aja ini kalau yang ini tinggal perapian aja sebenarnya. Kalau ini kan bongkar, kita fokus ke yang sebelah sini Pak. Cuma karena sebelah sini kan kita lagi nunggu pakai jackhammernya, kita potong dulu. Kemarin kita sehari di sana Pak. Karena kemarin memang ada beberapa yang harus kita bicarakan dengan ini yang punya rumah ini gitu kan, ya pemilik gitu kan. Gitu. Makanya kita perlu komunikasi dulu. Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk warga sekitar Pak mengenai normalisasi sungai ini Pak? Ya, kalau kami sih berharap kan setelah kita bongkar bangunan liar dan nanti dinormalisasi oleh Pemkab Bekasi, masyarakat bisa tidak membuang sampah sembarangan lagi dan sama-sama mengawasi jangan sampai muncul atau berdiri lagi bangunan liar seperti itu. Karena ya dengan kita normalisasi kan kita harapkan kan masyarakat sudah tidak terdampak banjir lagi. Oke. Siap. Terima kasih Pak informasinya. Ya, sama-sama. Selamat bekerja. Thank you Pak. Jadi tadi kita sudah berbincang dengan pihak Dinas Sumber Daya Air ya. Dan aktivitas hari ini dari para operator ya, yaitu melakukan pembongkaran
beton ya teman-teman ya, yang berada di depan layar kaca teman-teman. Jadi ini ada rumah yang memang di beton bagian depannya. Dan tadi informasinya kalau misalnya dihancurkan dengan menggunakan beko, takutnya bangunannya juga terkena efeknya guys. Jadi ya dilakukan pengeboran secara manual seperti itu teman-teman. Dan tadi juga sudah sampaikan ya mengenai jembatan yang dihancurkan itu nantinya dari pihak developer untuk menyiapkan jembatan darurat ya, baik itu menggunakan plat atau bambu dan sebagainya untuk sebagai akses jalur warga melintas gitu. Dan belum diketahui teman-teman nantinya bakal menggunakan skema seperti apa untuk jembatannya sendiri, karena memang perlu bisa dilakukan meeting dulu mungkin ya, disepakati bersama dulu ya bagaimana nanti detailnya kita akan informasikan kembali. Yang pasti belum bisa diinformasikan ya mengenai jembatannya nantinya akan melengkung atau seperti apa teman-teman. Dan informasinya juga beliau menyampaikan bahwa masih ada 2 bangunan ya di sebelah ujung sana teman-teman ya, di ujung sungai PJT di sebelah sana banget ujungnya. Ya di ujung sana teman-teman itu masih ada 2 ya, 1 warung dan juga ternak bebek. Yang mana informasinya nanti bakal dilakukan pembongkaran hari ini teman-teman. Gitu. Namun tadi kita sempat ke lokasinya ya, barusan banget itu ternyata masih ada aktivitas dan bebeknya masih berada di sana dan warungnya juga masih berjualan sampai hari ini. Jadi kalau misalnya dilakukan pembongkaran untuk warungnya ya kasihan juga guys, karena belum persiapan, karena masih berjualan tadi dan bebeknya juga masih berada di dalam gitu. Dan ini dilakukan pengangkutan sedimen ya, pelebaran teman-teman, karena memang ini mengecil ya di bagian sini untuk sungainya. Jadi ini diperbesarkan ya di daerah sini. Seperti yang teman-teman lihat di layar kaca, ini sedang dilakukan pengangkatan lumpur ya. Dan di sebelah sana terlihat juga ada operator yang melakukan pengeboran ya. Dikarenakan kalau misalnya menggunakan alat berat, khawatir takut merusak bangunan dari pemiliknya guys. Jadi dilakukan secara manual dengan melakukan pengeboran. Jadi kalau misalnya nanti sudah terbuka, baru nanti perapian dengan menggunakan eskavator. Seperti itu.
tadi diinformasikan untuk jembatan yang memang terkena dari penghancuran ya teman-teman, itu nanti belum bisa diinformasikan penggantian seperti apa konsepnya, karena perlu dirapatkan dulu mengenai rekomendasi jembatan yang akan nantinya digunakan. Jadi untuk developer sendiri diminta untuk memberikan akses ya bagi warganya dengan menggunakan jembatan darurat ya, baik itu dengan menggunakan plat atau lain sebagainya ya. Seenggaknya warga tetap masih bisa beraktivitas ya, keluar masuk ke perumahan ataupun ya kalau misalnya ingin beraktivitas keluar teman-teman, seperti itu. Ini sedang dilakukan pengangkatan lumpur di aliran sungai PJT. Dan di depannya itu sedang dilakukan pengeboran dikarenakan untuk aliran sungai PJT di atasnya ini terbeton teman-teman. Ya, tadinya mau dilakukan dengan menggunakan eskavator, namun khawatir akan merusak bangunan pemiliknya, maka dilakukan dengan secara bor. Anur, ini tadi saya dengar informasinya katanya hari ini terakhir nih dari dinas provinsi dan juga kabupaten mengenai pembongkaran dan normalisasi, benar apa gimana Pak? Enggak ya? Masih terus berlangsung ya? Katanya unitnya mau ditarik malam ini untuk kabupaten. Oh, kurang tahu kalau kabupaten. Kalau provinsi? Masih tetap sini ya? Dipastikan sampai benar-benar normal ya? Kalau kita provinsi sampai jembatan selesai aja. Sampai jembatan selesai. Oh, jembatannya itu? Oke. Yang khusus, karena itu yang mantan. Yang tadi yang rusak? Enggak, mantan camat yang di Pandu. Oke. Yang kan ada sana ada rumahnya mantan camat yang pesantren sana lagi. Yang tadinya ada kantornya di pinggir sini. Kan udah dilepas. Nah, jembatan itu kan belum dibongkar. Ini jembatan ini gimana Pak? Dibongkar apa enggak nih Pak? Kenapa? Ini satu dulu ini mah jembatan itu mah. Satu-satu dulu ya? Karena dia double tuh, bawahnya ada. Takutnya mampet. Sampahnya tersangkut kan. Kalau jembatan-jembatan yang kira-kira masih aliran air Oh, dibiarkan dulu. Oke. Kalau jembatan Yang sana prioritasin. Iya, kalau Tera tuh. Tera kan jembatan gorong-gorongnya cuma semen. Karena banyak kan. Udah yang kira-kira menghambat aliran air kan kita bongkar. Oke. Kalau ini masih aman nih berarti? Ya, biar aja dulu. Yang penting main dulu ya. Kalau ini kan enggak. Ini kan dia langgar ini. Oke. Karena menutup ya. Menutup sungai ini jelas banget. Kan kelihatan kan sekarang udah ya, terang lah ada. Ya, jelas. Kirain beneran Pak, udah takutnya bener-bener udah nggak ada aktivitas lagi, takutnya gitu informasinya. Enggak ya, aman ya? Masih terus. Kita masih, Senin juga masih. Masih standby ya, alhamdulillah. Oke, thank you Pak. Kemudian Sabtu Minggu kita off dulu kayaknya. Sabtu Minggu off. Kayaknya mau istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Oke. Senin bisa lagi. Aktivitas lagi. Ya, siap. Pak Diki standby di mana Pak? Apa? Pak Diki standby di mana? Pak Diki sekarang di universitas. Oh. Oke, siap. Thank you Pak ya, makasih Pak.
Oke teman-teman, alhamdulillah baru saja kita melihat aktivitas mengenai normalisasi sungai PJT di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nur dari DSDA menginformasikan bahwa aktivitas hari ini yaitu nanti akan melakukan pembongkaran warung yang masih ada di sebelah sana dan juga satu tempat ternak bebek. Ya, informasinya hari ini nanti bakal diratakan. Jadi insya Allah di hari ini tidak ada lagi bangunan liar ya di aliran sungai PJT. Dan ya tadi diinformasikan mengenai jembatan-jembatan yang dihancurkan itu nanti informasinya belum tahu ya bakal diganti dengan konsep yang seperti apa. Tapi untuk sementara untuk pihak developer untuk membuat jembatan sementara terlebih dahulu agar akses dari rumah menuju jalan depan ya itu bisa dilintasi oleh warga perumahan seperti itu teman-teman. Dan ya untuk bagian sini di sebelah kiri itu sedang dilakukan pengeboran ya dikarenakan memang aliran sungai PJT ini tertutup oleh beton teman-teman ya, jadi tidak bisa digunakan eskavator ya. Karena khawatir kalau misalnya menggunakan eskavator nanti dinding dari rumah warga tersebut akan retak dan juga efeknya akan hancur seperti itu teman-teman. Jadi dilakukan secara manual dengan melakukan pengeboran seperti itu. Jadi itu aja teman-teman aktivitas hari ini ya mengenai normalisasi sungai PJT. Dan ya Pak Nur juga menyampaikan nanti di hari Sabtu dan juga Minggu ya berarti lusa ya itu nanti tidak ada aktivitas, libur seperti itu. Dan Senin baru kembali lagi. Oke, itu aja guys. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sebelum gue mau mengakhiri video ini, gue mengajak kepada semua teman-teman warga sekitar khususnya di daerah Sri Mukti, Sriamur untuk menjaga sungai ini ya karena sudah dinormalisasikan ya. Ya untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan ataupun membangun bangunan liar di sepanjang jalur sungai PJT ini ya. Kita bantu support ya mengenai aktivitas normalisasi ini agar kedepannya generasi penerus kita bisa merasakan keindahan sungai dan juga keindahan kota dari Kecamatan Tambun Utara ini. Oke guys, mungkin sampai di sini aja. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke guys, gua Bang Bewok pamit, gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan